Bikin heboh ASEAN, tiba-tiba saja legenda Malaysia Safi Salih semprot fam habis-habisan gara-gara tolak ajakan PSSI untuk ikut turnamen mini untuk meningkatkan kualitas timnas di kawasan ASEAN. Mereka hanya tahu politik dan pingin keuntungan saja, tidak ingin sepak bola Malaysia maju. Simak ungkapan berkelas dari Safi Salih ke FAM hingga selesai. Wow! Ini baru mantap dan bikin bangga semua pecinta sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia cetak sejarah baru lewati poin Vietnam dan Thailand di kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir sampai merinding dan dengan bangga bisa lewati raksasa ASEAN. Mimpi Piala Dunia 2026 kian dekat. Ini fakta mengejutkan yang bikin ASEAN panik. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Gelandang Eropa Timnas Indonesia kaget bukan main. Tom Haye tak percaya tim Garuda bisa tantang Malaysia lagi setelah tahun-tahun panjang penuh penantian ini. Bukan lagi laga uji coba biasa, ini pertarungan gengsi berlapikan api ASEAN. Simak semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bikin heboh ASEAN. Tiba-tiba saja legenda Malaysia Safi Salih semprot fam habis-habisan gara-gara tolak ajakan PSSI untuk ikut turnamen mini untuk meningkatkan kualitas timnas di kawasan ASEAN. Mereka hanya tahu politik dan pingin keuntungan saja, tidak ingin sepak bola Malaysia maju. Simak ungkapan berkelas dari Safi Salih ke FAM hingga selesai. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang. Belum lama ini Presiden Thailand yakni Madam Pang membela atau pasang badan untuk PSSI dan siap untuk gantikan timnas Malaysia mengikuti turnamen mini yang diadakan oleh PSSI. Tiba-tiba saja ada kabar yang mengejutkan dari Malaysia sendiri. Kali ini bukan karena gol spektakuler atau drama di lapangan, tapi karena sebuah pernyataan panas yang dilontarkan langsung oleh legenda sepak bola Malaysia yakni Safi Salih terhadap FAM. Federasi Sepak Bola Malaysia. Ya, Anda tidak salah dengar, sang legenda hidup sepak bola Malaysia itu mengamuk di media sosial setelah FAM secara resmi menolak ajakan dari PSSI untuk menggelar pertandingan mini bergengsi antar negara di Jakarta. Pertandingan mini ini awalnya dirancang sebagai ajang persahabatan yang mempererat hubungan antar negara dan sekaligus sebagai pemanasan sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4. Namun, keputusan FAM untuk menolak partisipasi mengejutkan banyak pihak, termasuk masyarakat sepak bola Malaysia sendiri. Dan bahkan dalam sebuah wawancara eksklusif di salah satu stasiun televisi swasta Malaysia, Safi Salih tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Saya sangat kecewa, keputusan FAM ini sangat memalukan. Ini kesempatan untuk kita menunjukkan semangat ASEAN, tapi mereka tolak macam tak mau maju. Apa mereka takut kalah? Kita bukan sedang bicara soal menang atau kalah, tapi soal kebersamaan dan sportivitas. Kepimpinan yang kepala batu begini hanya akan membawa bola sepak Malaysia mundur ke belakang. Ujar Safi dengan nada tajam. Tak hanya itu, Safi juga menyindir bahwa FAM kini seperti organisasi yang hidup di masa lalu, tidak mau mengikuti perkembangan zaman dan terus membuat keputusan sepihak tanpa transparansi. Sehingga berefek ke timnas Malaysia yang gagal total di berbagai kompetisi, baik di Piala AFF, Piala Asia, dan bahkan tidak lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Sementara timnas Indonesia sangat berkembang dan bahkan bisa berpeluang untuk lolos Piala Dunia 2026. Setelah mendengar komentar Safi Salih, akhirnya Erick Thohir buka suara. Ini adalah ajang untuk satukan ASEAN, bukan keperluan politik, apalagi hanya untuk mencari keuntungan.
Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir yang dikenal diplomatis akhirnya buka suara menanggapi kontroversi ini. Dalam konferensi pers singkat di Jakarta, Erick menyayangkan keputusan FAM namun tetap memberikan penghormatan kepada Safi Salih. Saya hormati komentar Bang Safi. Dia adalah legenda dan suaranya pasti mewakili banyak fans Malaysia. Turnamen ini sebenarnya bertujuan untuk menyatukan, bukan memecah. Kalau ada federasi yang menolak, itu hak mereka. Tapi kita tetap jalan terus, dan pintu akan selalu terbuka untuk Malaysia kapanpun mereka mau bergabung. Ucap Erick dengan tenang namun penuh makna. Hingga berita ini diturunkan, tagar hashtag kami bersama Safi dan hashtag FAMOUT menjadi trending topik di Malaysia dan Indonesia. Ribuan netizen Malaysia menyerang akun media sosial resmi FAM, menuntut klarifikasi atas keputusan tersebut. Beberapa bahkan menyebut bahwa FAM tidak lagi mewakili suara rakyat pecinta bola Malaysia. Sementara itu, fans Indonesia menyatakan simpati kepada Safi Salih, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi sportivitas dan keberanian bicara. Sekarang ada pertanyaan untuk kalian. Apakah kritik dari legenda seperti Safi Salih layak untuk ditindaklanjuti atau hanya dianggap sebagai emosi sesaat? Dan apakah kamu setuju Malaysia harus ikut pertandingan mini di Jakarta demi memperkuat solidaritas ASEAN? Tulis pendapatmu dan argumenmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan update drama sepak bola Asia Tenggara berikutnya, karena ini baru awal dari kontroversi yang lebih besar. Wow, ini baru mantap dan bikin bangga semua pecinta sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia cetak sejarah baru lewati poin Vietnam dan Thailand di kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir sampai merinding dan dengan bangga bisa lewati raksasa ASEAN. Mimpi Piala Dunia 2026 kian dekat. Ini fakta mengejutkan yang bikin ASEAN panik. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Dunia sepak bola Asia Tenggara sedang berguncang karena satu nama, Timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinan Sang Ketua Umum PSSI yang penuh visi, Erick Thohir, tim Garuda kini resmi menyalip pencapaian dua raksasa ASEAN, yakni Vietnam dan Thailand, dalam perjalanan ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir tak bisa menyembunyikan rasa bangga luar biasa atas lonjakan performa Timnas Merah Putih. Dengan nada penuh semangat, ia menyatakan bahwa Indonesia kini berada di level yang belum pernah dicapai oleh Vietnam dan Thailand sebelumnya. 9 poin bukan angka biasa. Ini simbol perjuangan, keringat, dan darah Garuda yang tak pernah menyerah, ujarnya dengan mata berbinar. Sementara Vietnam dan Thailand dulu hanya sekadar numpang lewat di putaran ketiga kualifikasi, Indonesia kini membuktikan diri sebagai pesaing sejati. Flashback ke masa lalu, Thailand yang digadang-gadang jadi harapan ASEAN di Piala Dunia 2018 justru jadi bulan-bulanan di grup B dengan hasil menyedihkan. 8 kali kalah, 2 kali imbang, 0 kemenangan, dan hanya 2 poin. Sebuah catatan yang membuat pendukungnya frustrasi bukan main. Vietnam, nasibnya juga tak lebih cemerlang. Di kualifikasi 2022, mereka mengakhiri perjalanan dengan hanya 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, total 4 poin dari 10 laga. Harapan rakyat Vietnam pupus, dan mereka pun harus gigit jari melihat negaranya jadi juru kunci. Kini, sorotan beralih ke Indonesia yang sukses mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan, dengan peluang emas menambah poin saat bersua Cina dan Jepang di laga pamungkas. Ini bukan sekadar angka, tapi bukti bahwa Indonesia telah memecahkan rekor dan membalikkan peta kekuatan ASEAN. Jika Anda bandingkan dengan tim-tim lain di kawasan, kita sudah jauh lebih baik. Kami bangga, tapi kami juga sadar masih banyak yang harus diperjuangkan, ucap Erick Thohir tegas. Tapi Erick tak hanya menyampaikan euforia, ia mengingatkan publik untuk tetap rendah hati,
sabar, dan terus memberikan dukungan total. Ia berpesan agar mimpi bersama ini tidak dirusak oleh komentar negatif atau sinisme yang tak membangun. Biar pemain dan ofisial kerja maksimal. Tugas kita satu, percaya dan mendukung kapanpun dan dimanapun. Dengan 2 laga tersisa dan semangat yang terus membara, mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bukan lagi dongeng, ini realita yang siap terwujud. Apakah ini pertanda kebangkitan sepak bola Indonesia secara nyata? Apakah Thailand dan Vietnam kini sudah harus belajar dari Indonesia? Seandainya Indonesia lolos ke Piala Dunia, apakah Erick Thohir layak disebut sebagai Bapak Kebangkitan Sepak Bola Nasional? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru soal perjalanan timnas menuju panggung dunia. Karena sekarang bukan saatnya ragu, saatnya percaya, Merah Putih pasti bisa. Gelandang Eropa Timnas Indonesia kaget bukan main. Tom Haye tak percaya tim Garuda bisa tantang Malaysia lagi setelah tahun-tahun panjang penuh penantian ini. Bukan lagi laga uji coba biasa, ini pertarungan gengsi berlapikan api ASEAN. Simak semua beritanya hingga selesai. Suasana panas mulai terasa jauh sebelum peluit pertama dibunyikan. Tom Haye, gelandang berdarah Belanda yang kini jadi tumpuan di lini tengah timnas Indonesia, terbelalak tak percaya saat mendengar kabar bahwa tim Garuda berpotensi bakal bentrok kembali dengan rival bebuyutan Malaysia dalam laga yang diproyeksikan berlangsung pada bulan Juni 2025 mendatang. Bintang Almere City itu tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Bukan karena takut, justru sebaliknya Haye terlihat bersemangat, penasaran, dan siap tempur untuk menghadapi salah satu duel klasik Asia Tenggara yang syarat gengsi dan dendam lama. Selalu menyenangkan bermain di pertandingan seperti itu, ujarnya sambil tersenyum penuh makna. Pertemuan ini, jika jadi digelar, tak akan sekadar laga persahabatan biasa. Ini adalah pertarungan harga diri dua bangsa, duel dua kutub emosi supporter, dan laga yang diyakini akan membelah ASEAN menjadi dua kubu panas. Tak ada yang lupa bagaimana Indonesia membantai Malaysia 4-1 di AFF 2021. Laga terakhir yang masih segar dalam ingatan publik sepak bola Nusantara. PSSI sendiri kini tengah menyiapkan mini turnamen spesial FIFA Matchday di bulan Juni 2025 sebagai bagian dari pematangan tim jelang kemungkinan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam rangkaian laga uji coba itu, Indonesia sudah melayangkan undangan ke Lebanon, Kuwait, dan tentu saja Malaysia, musuh klasik yang sudah terlalu lama tak diajak berdansa di rumput hijau. Namun sayang seribu sayang, ketika Indonesia menunjukkan sikap terbuka dan bersaudara, FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, justru menolak ajakan tersebut. Sikap yang membuat publik heran dan makin menambah bumbu kontroversi seputar rencana duel besar ini. Haye, meski belum tahu apakah duel ini akan terrealisasi, tetap menyuarakan keinginannya. Saya tentu penasaran. Pertandingan seperti ini selalu terasa spesial. Meski disebut persahabatan, kita semua tahu kedua tim ingin menang dengan segala cara. Kini, semua mata tertuju pada dua laga terakhir timnas Indonesia di grup C kualifikasi kontra Cina dan Jepang. Cukup satu kemenangan saja, Indonesia bisa melangkah ke babak keempat dan membuka jalan menuju mimpi abadi. Tampil di Piala Dunia. Dengan langkah PSSI yang gesit, spirit tim yang membara, dan dukungan supporter yang tak pernah padam, timnas Indonesia kini bukan hanya sekadar penantang. Mereka adalah pemimpin kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Apakah Malaysia takut menghadapi Indonesia setelah kekalahan telak di AFF 2021? Jika laga ini terjadi,
Siapa yang kamu prediksi akan menang dan menguasai ASEAN? Haruskah FAM mengubah keputusannya dan menerima undangan PSSI demi sepak bola ASEAN yang bersatu? Tulis opinimu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bersama, kita dukung tim Garuda menjemput sejarah dan bakar semangat rivalitas tanpa batas. Ini baru mantap. Setelah batalnya pertandingan Ciki ASEAN All-Star vs Manchester United, AFF dan FAM salahkan PSSI. Tanpa terduga dan karena masih cintanya dengan Indonesia, Shin Tae-yong bela PSSI dan pasang badan. Bahkan Shin Tae-yong malah bongkar borok AFF dan FAM dalam membuat turnamen. Apakah ini sinyal Coach Shin akan latih timnas lagi? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Dalam sebuah insiden yang mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara, pertandingan yang menurut AFF dan FAM sangat prestisius antara ASEAN All-Star melawan Manchester United yang rencananya akan digelar pada tanggal 28 Mei 2025 resmi dibatalkan oleh FIFA. Adapun pembatalan ini disebabkan oleh masalah administratif dan logistik yang melibatkan AFF dan FAM sebagai penyelenggara. FIFA menilai bahwa persiapan yang dilakukan tidak memenuhi standar internasional, sehingga memutuskan untuk membatalkan pertandingan demi menjaga integritas kompetisi sepak bola global. Namun yang mengejutkan bukan hanya pembatalan laga ini, melainkan perang terbuka yang pecah antar federasi, yang mana Indonesia selalu kembali jadi kambing hitam utama. Bahkan tak segan-segan AFF dan FAM tanpa malu dan introspeksi salahkan PSSI sebab batalnya pertandingan tersebut. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) dan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) langsung bereaksi keras. Tanpa ragu mereka menyalahkan PSSI atas kegagalan besar ini. Mereka menuding PSSI tidak melakukan promosi apapun untuk pertandingan sekelas ASEAN versus klub raksasa Eropa yakni Manchester United. Mereka juga menuding bahwa PSSI menolak untuk mengirimkan pemain kunci timnas, termasuk sang kapten Jay Idzes dan rising star Ole Romeni ke tim ASEAN All-Star. Menurut pernyataan resmi FAM, tanpa pemain terbaik Indonesia, daya tarik laga ini langsung merosot. Penonton Asia Tenggara ingin melihat Jay Idzes, bukan cadangan dari Laos. AFF menambahkan bahwa Indonesia seharusnya sadar diri bahwa mereka kini pusat perhatian sepak bola Asia Tenggara dan tidak pantas bersikap egois dalam momen sebesar ini. Pernyataan ini sangat tidak berdasar karena alasan PSSI tidak mengirimkan pemain tersebut. Ya jelas, karena timnas Indonesia sedang fokus untuk melakoni pertandingan yang lebih penting dibandingkan dengan pertandingan persahabatan, yakni pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, yaitu melawan Cina dan Jepang di bulan Juni mendatang. Kejadian ini menarik perhatian banyak pihak termasuk mantan pelatih timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong bahkan mengatakan AFF dan FAM jangan munafik. Dan paling yang tak disangka, Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang baru saja angkat kaki dari kursi pelatih timnas Indonesia, langsung pasang badan. Bukannya ikut menyalahkan PSSI, Shin justru membela federasi yang memecatnya, sambil membongkar kebobrokan AFF dan FAM. AFF dan FAM itu tidak serius membangun sepak bola. Mereka cuma ingin tampil di panggung besar, menjual nama besar klub Eropa, tapi tak punya visi jangka panjang, ujar Shin dalam wawancara eksklusif. Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa sejak awal, pertandingan ASEAN All-Star versus MU adalah proyek politis yang tidak memperhatikan kondisi klub dan pemain. AFF dan FAM memaksa PSSI menyerahkan pemain, bahkan saat Indonesia tengah mempersiapkan laga penting
kualifikasi Piala Dunia. Bayangkan, negara kalian sedang bertarung untuk tiket Piala Dunia, tapi kalian malah minta pemainnya ikut main-main di laga hiburan. Tambahnya tajam. Meski telah dipecat, Shin Tae-yong menunjukkan bahwa cintanya pada Indonesia tidak main-main. Ia bahkan menegaskan bahwa PSSI mengambil langkah benar dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding pertandingan glamor tapi kosong. Saya sudah tidak di timnas Indonesia, tapi saya tahu betapa pentingnya stabilitas dan fokus tim. Jangan sampai sepak bola kita digadaikan demi uang tiket dari Manchester United. Kini di media sosial, reaksi publik terpecah dua. Ada yang memuji Shin Tae-yong sebagai kesatria sejati yang tetap membela merah putih. Tapi ada juga yang curiga bahwa Shin tengah cari panggung agar kembali dilirik oleh PSSI. Sementara itu, suara keras bermunculan yang mempertanyakan apa sebenarnya kontribusi nyata AFF dan FAM bagi kemajuan sepak bola regional, selain menjual nama besar tim luar. Akhirnya timbul tanda tanya besar. Apakah Shin Tae-yong benar-benar tulus mencintai Indonesia, atau ia tengah memainkan kartu politik terakhirnya? Dan lebih penting lagi, apakah federasi seperti AFF dan FAM masih layak dipercaya untuk mengelola sepak bola Asia Tenggara? Bagaimana menurutmu? Apakah Shin Tae-yong pahlawan sejati atau hanya aktor hebat di belakang drama sepak bola ASEAN ini? Mari kita diskusikan. Apakah kalian setuju dengan sikap Coach Shin ini? Jika setuju, tulis setuju di kolom komentar dan berikan argumen kalian. Serta jangan lupa like video ini, share video ini, dan terpenting, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita dan kabar seputar timnas terbaru. Kejutan menggelegar. Maarten Paes mendadak menghilang dari laga panas lawan Cina. Emil Audero siap turun menggantikan lawan dengan aksi debut memukau. Penjaga gawang timnas Indonesia ganti sosok. Drama akumulasi kartu ini bikin situasi makin tegang. Emil Audero yang dulu hanya pemanas bangku kini diambang sorotan panggung utama. Apakah ini awal perjalanan heroik sang kiper berdarah Lombok untuk jadi tembok terakhir Garuda? Simak beritanya hingga selesai. Maarten Paes terpaksa mengalah. Emil Audero siap meledak di laga timnas versus Cina. Debut sang penjaga gawang kelas Eropa jadi momen yang dinanti. Angin perubahan berembus kencang dari skuad Garuda. Jelang laga super krusial kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 Juni 2025 mendatang, timnas Indonesia harus kehilangan sang benteng terakhir, Maarten Paes, akibat hukuman akumulasi kartu kuning yang tak bisa ditawar. Satu kartu saat menghadapi Arab Saudi, satu lagi saat melawan Bahrain, dan boom, Paes resmi masuk daftar larangan tampil. Namun di balik awan gelap absennya kiper FC Dallas itu, muncul cahaya terang bernama Emil Audero Mulyadi. Kiper berdarah Lombok yang kenyang asam garam. Liga Italia pernah berseragam Juventus, Sampdoria hingga Inter Milan, kini siap tampil untuk pertama kalinya mengenakan jubah Garuda di dada. Paes sendiri mengaku legawa dan tetap mendukung tim dengan sepenuh hati. Dengan suara tenang namun syarat makna, ia mengungkapkan betapa padatnya jadwalnya di bulan Mei dengan 10 laga non-stop bersama FC Dallas. Saya akan ke Jakarta awal Juni, 4 hari sebelum laga, dan untungnya punya waktu untuk menyesuaikan diri, ujarnya. Menandakan ia tetap akan hadir secara fisik dan mental bersama tim. Peralihan tongkat estafet ini bukan sekadar rotasi biasa, ini adalah momen epik yang bisa mengubah sejarah timnas. Emil,
yang sebelumnya hanya menghias bangku cadangan dalam laga kontra Australia dan Bahrain, kini berdiri di ambang panggung megah sebagai starter utama. Sosoknya yang berpengalaman di kompetisi elit Italia bukan sekadar pelengkap, tapi bisa jadi senjata rahasia Patrick Kluivert menghadapi tim China yang dikenal disiplin dan solid secara taktik. Tak berlebihan jika publik kini menunggu dan bahkan berspekulasi liar. Apakah Emil Audero akan tampil spektakuler dan mengukuhkan dirinya sebagai kiper nomor 1 Indonesia menggantikan Maarten Paes yang selama ini jadi pilihan utama? Kalau kamu jadi pelatih, siapa yang layak jadi kiper utama Indonesia ke depannya? Maarten Paes atau Emil Audero? Apakah saatnya regenerasi dimulai di bawah Mistar Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gempar. Bek timnas Indonesia ini diburu klub-klub besar Eropa, dari Italia sampai Spanyol siap. Gelontorkan uang demi dapatkan tanda tangannya Hilgers. Bukan lagi sekadar pemain, dia kini jadi komoditas panas di bursa transfer dunia. Siap-siap kaget karena nama-nama klub raksasa yang mengincarnya. Bukan main-main. Apa yang membuat pemain ini jadi rebutan elit Eropa? Ini fakta mengejutkannya. Maes Hilgers, sang tembok pertahanan timnas Indonesia, jadi pusat perburuan klub-klub elite Eropa. Jagat sepak bola Eropa tengah diguncang kabar panas yang bikin detak jantung pecinta bola berdegup kencang. Maes Hilgers, bek tangguh nan elegan milik FC Twente, sekaligus pilar kokoh timnas Indonesia, kini jadi rebutan klub-klub besar dari berbagai penjuru Eropa. Belum habis masa kontraknya yang masih berlaku hingga 2026, sang pemain sudah memicu perang diam-diam antar klub elit hanya demi mengamankan jasanya. Hilgers, yang sudah membuktikan kapasitasnya sejak masa akademi bersama Twente, kini mendadak jadi incaran utama dua tim yang tak bisa dianggap remeh. Feyenoord, raksasa Eredivisie, dan Como 1907, tim asal Italia yang punya ambisi membara. Meski musim ini ia sempat bergelut dengan badai cedera, semangat dan performanya bangkit layaknya Phoenix dari abu, kembali menancapkan namanya sebagai sosok vital di lini pertahanan The Tukers. Laporan dari Football Transfers menabuh jenderang perang transfer dengan mengungkap, Hilgers sangat mungkin tinggalkan FC Twente akhir musim ini. Usianya baru 23 tahun, tapi sepak terjang dan potensi emasnya bikin klub-klub langsung jatuh cinta. Bahkan dalam bursa transfer Desember lalu, Sevilla FC, PSV Eindhoven, dan Bologna FC masuk radar sebagai peminat serius. Tak mau terlalu terbuka, sang agen Sarika memilih main aman dan hanya memberikan sinyal misterius. Ada beberapa pembicaraan dengan klub-klub peminat, masih terus berjalan, tapi belum ada keputusan final. Pernyataan itu cukup untuk membuat para pengamat transfer semakin penasaran dan menduga-duga siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam perburuan gila ini. Dengan 22 pertandingan musim ini, ditambah 1 gol dan 1 assist, kontribusi Hilgers sudah lebih dari cukup untuk bikin pelatih manapun mabuk kepayang. Dan jangan lupakan satu fakta paling mengejutkan. Namanya bisa semakin melambung tinggi jika sukses membawa timnas Indonesia menembus putaran akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah skenario yang bisa membuat nilainya melonjak drastis. Menurut kamu, apakah Maes Hilgers sebaiknya memilih klub besar untuk mengasah kariernya atau justru tim menengah agar dapat jaminan bermain reguler? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.